Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Pak Musli. Kali ini dalam mata pelajaran agama Islam. Sebelum kita mulai pelajarannya, perlu saya ingatkan kembali agar kita semuanya selalu melaksanakan protokol kesehatan. Laksanakanlah 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Keempat adalah menghindari kerumunan. Kemudian dan yang kelima, menghindari mobilitas. Jadi silahkan laksanakan 5M untuk memutus mata rantai COVID-19. Semoga kita semuanya selalu diberikan rahmat dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, kali ini kita akan mengulang kembali sebelum anak-anak nanti mengerjakan tugasnya dari Google Drive-nya, dari Google Form-nya ya, Google Form yang telah saya kirimkan linknya supaya nanti dikerjakan. Tapi ada baiknya Pak Guru mengulang kembali dulu. Pada pelajaran yang lalu sudah saya sampaikan tentang surat Al-Maidah ayat 2, kemudian surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Jadi silakan anak-anak pelajari lagi dan dengarkan penjelasan dari Pak Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Pada surat Al-Maidah ayat 2 ini, pada potongan ya ayat dari surat Al-Maidah ayat 2 ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah dari kebaikan dan takwa. Jadi kita diperintahkan untuk tolong menolong untuk dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa ya, janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi ismi itu artinya dosa, udwan itu artinya permusuhan. Jadi kita diperintahkan untuk saling tolong menolong satu sama lainnya itu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, tetapi kita dilarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi silahkan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal perbuatan kita dicatat sebagai amal kebaikan dan pahala. Kemudian untuk surat berikutnya, surat Al-Hujurat ayat 13 ya, ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, inna sesungguhnya khalaqnakum ya, sesungguhnya khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki. Dzakar itu artinya laki-laki, wa unsa dan seorang perempuan. Wajalnakum syu'uban, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku, li ta'arafu supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi di antara kita semuanya yang paling mulia ya di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan orang-orang yang punya jabatan, bukan orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang kaya, tetapi ya
mereka orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika kita di dunia punya jabatan, tapi jabatannya untuk ketakwaan. Ketika punya kekayaan, ya kekayaannya untuk ketakwaan. Ketika punya kecerdasan, jadi kecerdasannya untuk ketakwaan. Jadi sekali lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang takwa. Innallaha halimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti. Jadi alimun itu maha mengetahui, khabir itu maha teliti. Itu untuk surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari jauhilah di antara kamu katsiran banyak minadzoni dari prasangka. Ya, sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran. Jauhilah kamu banyak minadzoni dari berprasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari, ya. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh menghakimi orang dengan mencari-carikan, digolek-golek ke kesalahan, itu enggak boleh, ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'don, ya. Janganlah ada di antara kamu, ya, menggunjing sebagian yang lain. Wala yaghtab itu artinya janganlah menggunjing, ba'dukum bagian dari kamu, ba'don sebagian dari yang lain. Jadi kita tidak boleh menggunjing, ya, bagian dari kamu untuk bagian yang lain. Tidak boleh ghibah, tidak boleh membicarakan aib orang lain. Kemudian berikutnya, ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Ya. Ayuhibbu, ya, ahaduhum, apakah ada di antara kamu yang suka ayakula makan lahma daging akhihi saudaranya maita yang telah mati. Fakarih tumu, maka tentunya kamu merasa jijik, ya, tentunya kamu merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah maha pemberi tobat dan maha penyayang. Ya, jadi sekali lagi, dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 ini, ya, ayat yang ke-12 ini kita dilarang mencari-cari kesalahan orang lain, dilarang membuka aib orang lain, dilarang kita menggunjing terhadap kesalahan orang lain. Karena apa? Diibaratkan ketika kita suka mencari kesalahan orang lain, ketika kita suka menggunjing, ghibah, membicarakan aib orang lain, kita itu seperti makan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, usahakan dalam kehidupan sehari-hari ini, ya, kita selalu berbuat baik kepada orang lain, hindari ghibah dengan orang lain. Begitu ya anak-anak, kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2, kemudian Al-Hujurat ayat 12 dan Al-Hujurat ayat 13. Kemudian kemarin kita juga sudah mempelajari tentang bacaan tajwidnya. Dalam pelajaran hal ini kita mempelajari tentang mat, ya, mat itu bacaan mat itu artinya bacaan panjang. Mat tabi'i artinya mat asli. Ya, mat tabi'i apabila ada alif setelah fathah, kemudian ada wawu setelah
sukun dan ada ya, ada ya setelah kasroh. Ya. Ini seperti ini, wa ta'a. Nah, ini wa ta'a, ini bacaan mat ya, bacaan mat tabi'i. Wa ta'awanu. Nah, ini juga mat tabi'i, ada wawu setelah domah ya. Kemudian khobir ya, khobir ada ya sukun setelah kasroh. Ini namanya bacaan mat tabi'i atau mat asli yang dibaca 2 harokat ya, 2 harokat. Itu untuk matnya. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar tentang kholkholah. Kholkholah itu dibaca membal ya, mantul ya, dibaca membal atau mantul. Ini seperti contohnya watak ya, watakwa ya. Ini seperti ini. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Qofnya itu dibaca mantul. Jadi qalqalah itu ada 5 khotbujatin ya. Kalau disingkat khotbujatin, huruf qaf, kemudian ta, jim dan dal. Itu demikian untuk qalqalahnya. Jadi silahkan dipelajari kembali untuk pelajaran agama Islamnya diperdalam. Kemudian silahkan nanti dikerjakan untuk ulangan hariannya untuk PAI ya, yang sudah saya kirim linknya di buku anak-anak semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya, dan semoga anak-anak nanti bisa mengerjakan ulangan hariannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.